Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Kita sudah bahas toharoh. Apa itu toharoh? Air suci mensucikan, bagaimana istinja, masuk wudhu, habis wudhu tayamum. Setelah suci barulah kita bisa sholat. Suci badan, mandi, wudhu, tayamum. Suci pakaian, dicuci dengan air suci mensucikan. Sekarang baru setelah qad aflaha man tazakka, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fa. Beruntunglah orang yang mensucikan dirinya sesudah suci, wa dzakara asma rabbih, mengingat Allah, fa shalla, baru dia salat. Baca tafadhali salat. Halaman? Silakan. Kitab salat. Salat. Asal makna salat menurut bahasa Arab ialah doa. Asal salat doa. Setiap orang yang salat pasti berdoa. Tapi jangan dibalik. Bukan berarti setiap doa adalah salat. Kalau dibalik nanti orang tak salat. Hayya 'alas shalah. Dia berdoa aja. Udah. Kau udah salat? Udah, salat itu kan doa. Dalam salat itu ada doa. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Doa. Tapi doa bukan salat. Terus? Tetapi yang dimaksud di sini ialah ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan. Ibadah yang tersusun daripada beberapa perkataan. Ada perkataan yang tak boleh tinggal. Kalau tinggal perkataan itu maka batal salat. Apa contoh perkataan? Al-Fatihah. Siapa yang tak baca Fatihah, batal salat. Fatihah itu perkataan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus? Dan perbuatan yang dimulai dengan takbir. Perbuatan. Apa perbuatannya? Tegak, ruku, sujud. Itu namanya perbuatan. Terus? Disudahi dengan salam. Dimulai takbir, Allahu Akbar. Disudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Terus? Dan memenuhi beberapa syarat yang ditentukan. Ada syaratnya. Tak bisa sholat pakai baju renang. Tak bisa sholat menghadap ke matahari terbit. Terus? Firman Allah Subhanahu wa taala. Wa aqimis shalat. Pendek kopnya. Wa aqimis salata. Wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Terus salat fardu? Salat fardu, salat 5 waktu. Salat yang diwajibkan bagi tiap-tiap orang dewasa dan berakal ialah 5 kali sehari semalam. Mula-mula turunnya perintah wajib salat itu ialah pada malam Isra, setahun sebelum tahun Hijriah. Hal itu akan dijelaskan satu persatu berikut ini. Yang sunat dilakukan sebelum salat. 1. Azan. Asal makna azan ialah memberitahukan dan Boleh tak orang salat masuk tergelincir matahari, salat dia tak pakai azan? Boleh? Jadi kalau ada orang bertanya, Ustadz, ada kawan saya salat nggak pakai azan, berarti dia tak belajar fikih. Tak bisa dibedakannya mana wajib, mana sun. Maka selalu saya sampaikan ke jamaah, kalian beli buku nih supaya bisa membedakan mana wajib, mana sunat. Tak tahu dia mana wajib, mana sunat, mana rukun, mana syarat. Azan sunat. Siapa yang azan bagus, yang tak azan tak apa-apa. Terus? Yang dimaksud di sini ialah memberitahukan bahwa waktu salat telah tiba dengan lafaz yang ditentukan oleh syarak. Waktunya sudah masuk. Bagaimana cara mengasih tahu jamaah? Ada lafaznya. Tak bisa pengumuman waktu sudah masuk. Tak bisa. Ada lafaznya. Terus? Dalam lafaz azan itu terdapat pengertian yang mengandung beberapa maksud penting, yaitu sebagai akidah. Akidah seperti asyhadu an la ilaha illallah. Tak ada, Allah Maha Besar bersifat esa. Tak ada sekutu baginya. Serta menerangkan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sesudah kita bersaksi tak ada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah, diajak mentaati perintahnya. Hayya 'alas shalah.
Kemudian diajak pula menang dunia akhirat. Hayya 'alal. Akhirnya disudahi dengan kalimat tauhid. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Terus. Azan dimaksudkan untuk memberitahukan bahwa waktu salat telah tiba dan menyuruhkan untuk melakukan salat berjamaah. Selain itu untuk mensiarkan agama Islam di muka. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, idza nudiya lis-shalah, kalau kamu dipanggil untuk salat azan yaumil jumu'ah, hari Jumat, fas'au ila zikrillah, bersegeralah kamu ikut salat mengingat Allah. Wa dzarul bai', tinggalkan jual beli. Jangan orang azan kau jual kangkung jual lagi. Zalikum khairul lakum, itu lebih baik bagi kamu in kuntum ta'lamun, kalau kamu tahu lafaz azan. Allahu akbarnya 4 kali. Kalau mau putus-putus, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kalau mau nyambung, hilang alifnya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Bisa pakai 2 cara. Asyhadu adalah 2 kali. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Syahadat untuk Nabi Muhammad 2 kali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mengajak azan 2 kali. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Mengajak untuk menang dunia akhirat 2 kali. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Khusus untuk solat subuh ada solat khairun minan naum. As-salatu khairun minan naum. Boleh panjang naumnya, boleh. As-salatu khairun minan naum. Ada orang bilang tak boleh naum panjang. Apa tak boleh? Lila fi Quraisy ila fihim rihlatas syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Kan sama tuh naum dengan khauf. Jadi kalau ada orang bilang tak boleh naum, tak boleh naum. Jadi gimana baca wa amanahum min khauf? Wa amanahum min khauf. Salatu khairum minan naum. Allahu akbar 2 kali. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Tak boleh ditambah, tak boleh kurang. Hadis riwayat Muslim. Arti tambahan azan subuh, salat lebih baik daripada tidur. Terus iqamat. 2. Iqamah, yang memberitahukan kepada hadirin supaya siap berdiri untuk salat dengan lafaz yang ditentukan oleh syarak. Lafaz iqamah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Qad qamatis salah. Qad qamatis salah. Itu namanya waqaf, berhenti. Qad qamatis salah. Qad qamatis salah. Kalau nyambung, qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Banyak orang salah. Pas berhenti, qad qamatis salah, tu qad qamatis salah. Salah, tak betul. Kalau mau nyambung, qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Kalau berhenti, qad qamatis salah, qad qam. Apa pula tu qad qa? Qad qamatis salah, qad qamatis salah. Tak ada tu qad qa. Ada tu qad qa. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Azan dan iqamat hukumnya sunat menurut pendapat kebanyakan ulama. Tapi sebagian ulama berpendapat bahwa azan dan iqamat itu adalah fardu kifayah. Fardu kifayah artinya dilaksanakan sebagian orang cukup untuk syiar Islam. Jangan sampai kita di kampung itu tak ada kedengaran suara apa-apa. Sunyi, tak ada.
Alhamdulillah, Indonesia ini dimanapun kita pergi terdengar azan. Sampai ke Danau Toba pun terdengar azan. Sampai ke Papua pun terdengar azan. Dari Malik bin Huwairis, Nabi SAW bersabda, kalau masuk waktu sholat, hendaklah salah seorang kamu azan. Dan yang paling tua jadi imam. Yang paling tua jadi imam. Azan dan iqamat hanya disyariatkan untuk sholat fardu, baik sholat berjamaah maupun sholat sendiri. Kalau sholat Idul Adha, tak ada azan. Idza kunta fi ghanamika, kalau engkau sedang mengurus kambing, au fi badiyatika, atau di tengah padang pasir, fa adzanta bis salah, kau azan, farfa sautak, angkat suaramu. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Allah. Kau azan belum makan Pak Ustaz. Fa innahu la yasma'u munada sautil muadzin jinnun wala insun. Semua yang mendengar azan itu baik dari kalangan jinnun, jin, insun, manusia. La syai'un illa syahida lahu yaumal qiyam. Maupun pokok-pokok kayu yang mendengar, dia akan bersaksi pada hari kiamat orang ini sudah azan. Adapun untuk solat-solat sunat seperti solat jenazah, solat nazar dan sebagainya tidak disunatkan azan. Hanya bagi solat-solat tersebut kalau dilakukan dengan berjamaah maka diucapkan as-salatul jami'ah. As-salatul jami'ah rahimakumullah. Mari laksanakan solat berjamaah. Idul Fitri, Idul Adha, solat istisqa minta hujan, kusuf gerhana matahari, kusuf gerhana bulan. Maka imamnya bilang as-salatu jami'ah rahimakumullah. Iqamat, baca iqamat perempuan. Iqamah perempuan. Bagi jamaah perempuan, menurut kata yang masyhur di dalam mazhab Imam Syafi'i, disunahkan iqamah saja. Iqamah saja. Ustadz tak ada tadi malam, maghrib, isya, Ustadz keluar, maka kalian iqamah saja. Azan kalian tadi malam? Iqamah ada? Iqamah saja. Azan tak disunatkan karena azan itu diucapkan dengan suara nyaring keras. Hal itu tak layak bagi perempuan, sebab dikhawatirkan akan jadi fitnah bagi pendengar. Ramailah orang datang ke masjid, bukan mau sembahyang, mau nengok yang azan tuh. Gara-gara azannya perempuan, merdu kali suaranya. Pas ditengoknya hitam. Azan dan iqamat untuk anak yang baru lahir. Disunatkan azan pada telinga kanan anak yang baru lahir. Ini anak. Kepalanya sebelah mana? Kalau kepalanya sebelah kanan, telinga kanannya di sana lah. Beginilah kau azan. Di mana kepalanya? Kiri, supaya telinganya di sini. Kau azan. Tak sama azan untuk anak bayi sama untuk anak untuk sholat. Kalau sholat suaranya kuat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau anak tu kau buat gitu, terkejutlah dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya dicarilah laki-laki yang pandai azan. Ini nikah sama laki-laki hantu. Lahir anak, dicarinya YouTube azan. Suruhnya dengarkan. Nanti pas dia mau mati balas anaknya. Ya, aku tak bisa membacakan Yasin, kau dengar aja lah MP3. Sebodoh-bodohnya laki-laki mesti bisa azan. Maka dibuatlah lomba musabaqah azan. Kalian pulang ke kampung, jadi ustazah pimpinan rumah tahfiz Quran, pondok pesantren, dalam rangka Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, Maulid Tahun Baru Hijrah, lomba azan sekampung. Pialanya disiapkan oleh Pak Kades. Maka kalian bukan cuma penghafal Quran, tapi orangnya semangat, cerdas. Assalamualaikum Pak Kades, ini ada proposal, kita mau buat lomba azan. Ini. Jadi bukan kalian cuma tahu, kalian cuma ngajar anak-anak hafal Quran aja, ngajar fikih, oke.
ngajar tajwid, oke, ngajar tahfiz, oke. Jadi ketua panitia tahun baru Islam, oke. Gitu mau saya. Bisa? Insyaallah. 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 Iya, jangan insyaallah, tidak. Man wulida lahu mauludun, siapa yang lahir anaknya, fa azana fi uzunihil yumna, azanlah di telinga kanan, wa aqama fil yusra, iqamat sebelah kiri. Lam tadurruhu ummus sibyan, maka dia tak diganggu jin. Jadi kalau ada orang diganggu jin, berarti lahirnya dulu tak diazankan. Diputarkan lagu dangdut keong racun. Kucing garong, pulang-pulang berbadan dua. Faedahnya supaya kalimat yang mula-mula didengarnya waktu dia lahir di dunia ini adalah kalimat Tauhid. demikian juga waktu dia akan meninggal dunia hendaklah diajarkan, diperingatkan dengan kalimat itu. Waktu mau matinya juga dibisikkan ke telinganya, laqinu mautakum. Ibu ustazah pimpinan rumah Quran di Kisaran, di Indragiri Hulu, di Kampar. Iya, ada pasien kita di ruang ICU, sudah judul lagunya Setengah Napasku Pergi. Bisa ibu talkinkan, aduh saya mohon maaf, saya tak bisa. Tak bisa kalian tolak. Siap. Kalian talkinkanlah telinganya sebelah kanan. La ilaha illallah. Yang mentalkinkan berapa orang? Sampai nampak lidahnya bergerak. Kalau nampak lidahnya udah bergerak, diam. Jangan kacau lagi. Sampai malaikat maut mencabut nyawanya. Tapi kalau dia masih, berapa harga sawit? Pak, masalah sawit itu biarlah kami urus. La ilaha illallah. Gelang-gelang rantaiku mana? Jangan sampai dipakai abang untuk kawin lagi. Udahlah itu Pak, usah pikirkan lagi. Teruslah kalian bisik. Ini sekarang kalian ketawa. Nanti waktu kalian mengalami, betul kata Ustaz Somad. Apalagi orang yang ada punya susu, apalagi yang punya jin hantu, datang jinnya mengganggu-ganggu, merah biji matanya. Kalian lah yang menghadapi di situ. Nggak bisa kalian. Bu, ada orang mau mati. Mohon maaf, saya cuma ngurus nun mati berjumpa dengan kop. Kop tak bisa. Kalian harus berhadapan, siap. Tolong talkinkan ini, siap. Habis talkinkan, tolong mandikan jenazah nih, siap. Habis itu tolong kapankan, siap. Habis itu tolong kuburkan. Mohon maaf, untuk menguburkan laki-laki. Nah, gitu. Gimana, siap? Insyaallah. Syarat-syarat azan dan iqamah. Baca. Orang yang menyerukan azan. Syarat-syarat azan dan iqamah. 1. Orang yang menyerukan azan dan iqamah itu hendaklah orang yang sudah mumayyiz. Nah, mumayyiz walaupun belum akil balik, umur 5 tahun, 6 tahun dah mumayyiz. Supaya apa? Supaya ingat dia urutannya. Kalau dibuat dulu azan anak umur 2 tahun. Yang sholat duluan dibuatnya. 2. Hendaklah dilakukan sesudah masuk waktu sholat. Pastikan waktunya sudah masuk. Maka seluruh jam masjid musola supaya diseragamkan mengikut waktu RRI, Radio Republik Indonesia Kota Pekanbaru. Jangan ikut yang lain. Kalau tidak nanti yang satu udah azan, yang satu belum. Iya kalau azan zuhur. Kalau azan maghrib bulan puasa, apa tak kacau puasa orang? Allah mau barik lana, Allah malaka sumtu. Bapak kok udah buka? Itu azan tes Pak. Tes mic. Tak bisa, azannya harus serius. Apalagi bulan puasa. Bulan puasa tuh azan maghrib tuh, azan zuhur terasa macam bunyi azan maghrib. Kecuali azan subuh boleh dikumandangkan sejak tengah malam. Menurut hadis Jabir bin Samurah, Bilal muazzin. Idza zalatis syamsu la yakhrumu thumma la yuqimu hatta yakhruja ilaihi an-nabi fa idza kharaja aqama hina yarahu. Apabila beliau telah keluar barulah Bilal iqamat, yaitu setelah beliau melihat Rasul. Nampak Nabi keluar kamar baru iqamat. Nabi sholat sunatnya di kamar.
Ustadz tuh disuruhnya kami qobliyah. Dia tak pernah qobliyah. Saya qobliyah di kamar. Atau di situ qobliyah. Sudah qobliyah baru saya sih. Maka saya tanya kalian, udah qobliyah? Udah Pak Ustadz. Ustadz ini nanya aja. Dia tak pernah qobliyah. Saya qobliyah dalam. Qobliyah zuhur 4 rakaat. 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Dari Abdullah bin Mas'ud, Nabi bersabda, la yamna'anna ahadakum adhanu Bilal min suhurihi fa innahu yu'adhinu liyarji'a qa'imukum wa yuqadha na'imukum. Janganlah terhalang salah seorang kamu dari makan sahur karena azan Bilal. Sesungguhnya Bilal itu azan agar orang yang sedang beramal kembali beristirahat dan orang tidur bangun siap-siap untuk sholat. Azan Bilal masih boleh makan. Yang tak boleh itu azan Ummi Maktum. Yang azan itu 2 orang. Satu namanya Bilal, yang satu lagi Abdullah bin Ummi Maktum. Kalau azan Bilal silakan makan. Karena azan dia itu cuma membangunkan orang yang mau ibadah dan ngasih tahu orang tidur supaya bangun. Tapi kalau udah Abdullah bin Ummi Maktum azan, jangan makan lagi. Berarti sudah masuk waktu subuh. 3. Orang yang azan dan iqomah itu hendaklah orang Islam atau Muslim. Orang kafir tidak boleh azan dan iqomah. Ada orang kafir bagus suaranya, panjang napasnya, melengking. Aku mau azan, kau syahadat dulu. Bersunat nanti belakangan. Penting syahadat dulu. Nomor 4. Kalimat azan dan iqomah hendaklah berturut-turut. Berarti tidak diselang dengan kalimat yang lain atau diselang dengan berhenti yang lama. Tak boleh berhenti lama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis itu hilang. Datang orang nyari ke masjid. Mana muazin tadi? Nonton bola, Pak. Selesaikan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis itu berhenti. Ramai orang datang ke masjid. Mana muazin tadi? Buka puasa. Tak boleh. Azankan dulu. Kenapa tak kau selesaikan azan? Kalau selesai azan habislah kolaknya Pak Ustadz. Kau ambil kolak tu letakkan di samping. Pegang waktu azan. Terus. 5. Tertib. Artinya kalimat-kalimat yang teratur. Kalimatnya teratur. Tak boleh dibolak-balik. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah pula duluan. Kenapa itu duluan? Terserah aku lah, kan aku yang azan gitu. Tak boleh. Terus. Sebagaimana yang tersebut di atas. Yang disunatkan dalam azan dan iqomah. 1. Orang yang azan dan iqomah hendaklah menghadap kiblat. 2. Hendaklah berdiri karena dengan berdiri itu lebih pantas dalam arti pemberitahuan. Sabda Rasulullah SAW. Ya Bilalukum fana dibi salat. Wahai Bilal, tegaklah engkau panggil salat. Menghadap kiblat. Berdiri, ya, pula duduk. Terus. 3. Hendaklah dilakukan di tempat yang tinggi agar lebih jauh terdengar. Dulu orang azan di atas atap, satah namanya. Atap rumah orang Arab itu datar, bukan macam ini. Kita atapnya gini karena banyak hujan. Di Arab hujannya setahun sekali. Maka atapnya rata. Orang Arab di Mesir atapnya rata. Di atas orang itu ternak kambing, ternak ayam. Karena hujannya sikit. Maka azan naik ke atas. Tempat paling tinggi. Zaman sekarang ada lagi orang azan naik ke atas. Orangnya di bawah, suaranya ke atas. Pakai mikrofon. Terus. 4. Muazin hendaklah orang yang keras dan baik suaranya, agar lebih banyak menarik pendengar untuk datang ke tempat salat. Sabda Rasulullah SAW. Alqihi ala Bilal. Suruh Bilal azan. Fa innahu anda sautan minka. Karena suaranya lebih keras, lebih nyaring, lebih merdu suara Bilal. Bilal tu berkulit hitam. Orang kulit hitam tu suaranya nyaring-nyaring. Tengoklah penyanyi-penyanyi rap Amerika. Kulit hitam. Orang kulit hitam dari dulu suaranya bagus. 6. 5. Muazin hendaklah suci dari hadas dan najis. 6. Membaca sholawat. Muazin suci dari hadas dan najis. Kalau muazinnya belum berwuduk boleh tak? Tengoklah di atas. Yang disunatkan. Coba tengok. Yang disunatkan bukan wajib. Selesai azan, hilang muazin. Kau kemana? Ambil wuduk dulu Pak. Berarti kalau tadi waktu azan tak berwuduk? Enggak. Boleh. Tapi afdalnya berwuduk. 6.
6. Membaca sholawat atas Nabi SAW sesudah selesai azan, kemudian berdoa dengan doa ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah. Ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa syarafa wa darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wa ba'athu Allahumma maqama mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Terus. 7. Disunatkan membaca doa di antara azan dan iqamah. Sabda Rasulullah SAW. Ad-du'a la yuraddu bainal adzan wal iqamah. Antara azan dengan iqamat 5 menit, 10 menit, banyak-banyaklah berdoa. Habis azan, salat sunat, berdoa. Ini habis azan main handphone. Habis azan cerita tak tentu arah. Tak apa diceritakan. Habis azan iqamat, berdoa. 7. Ya, habis. Pendengar azan hendaklah turut pula menyebut dengan perlahan-lahan seperti kalimat yang diucapkan muazzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa kata yang dengar? Allahu Akbar, Allah. Sama, kecuali hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Apa kata yang mendengar? La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Begitu juga mendengar iqamat. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Aqamaha Allah wa adamaha. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Apa jawabnya? Aqamaha Allah wa adamaha. Kalau kalian hafal, aqamaha Allah wa adamaha. Kalau tak hafal, apa yang kau baca tadi? Terserah aku lah, mulut aku apa kau tengok. Sabda Nabi SAW. Idza sami'tumun nida, kalau kalian dengar azan, faqulu misla ma yaqulul muadzin. Ucapkanlah seperti ucapan si muadzin. Kecuali pada hayya 'alataini. Hayya 'alataini maksudnya hayya 'alas shalah dengan hayya 'alal falah. Ucapkanlah la haula wala quwata illa billah. Qad qamatis shalah, ucapkanlah aqamaha Allah wa adamaha. Ada yang menambah aqama Allah wa adamaha ma damatis samawati wal ardh. Terus. Membatasi tempat sholat. Di antara beberapa hal yang dilakukan sebelum sholat ialah membatasi tempat sholat dengan dinding, dengan tongkat, dengan mengamparkan sajadah atau tikar untuk sholat, atau dengan garis, supaya orang tidak lewat di depan orang yang sedang sholat, sebab lewat di depan orang sholat itu hukumnya haram. Sebelum sholat ditegakkan di depan tuh. Sholat tak ada sajadah. Di atas tanah. Maka diletakkanlah di tempat ujung kepala tempat sujud tuh kayu, tombak, tongkat setinggi lutut. Di mana tempat agak-agak tempat sujud sini? Sini. Letakkan situ. Tombak, kayu, tongkat, pedang, kayu, letakkan. Supaya apa? Supaya orang tahu jangan lewat di antara dia dengan di. Kalau lewat di sana boleh tak? Boleh. Sholat di sini. Ada orang lewat sana. Tak pula dibilang, Yang tak boleh itu hanya antara dia dengan. Kalau ada orang sedang sholat gini, ada orang mau lewat, cuman tangan diginikan. Nampak dia mau lewat gini. Kalau sama ngajinya satu majelis, insya Allah paham pasti gini kan. Cuman masalahnya orang yang lewat ini tak ngaji, tak ikut pengajian. Pas gini, disalaminya pula. Apa kabar Ustaz? Astagfirullah kau ni. Itulah akibat tak mengaji. Alhamdulillah sehat Ustaz katanya. Nama nggak nampak ya sejak Covid ni katanya. Lau ya'lamul marru baina yadayil musalli, kalaulah orang yang lewat di depan orang sholat itu tahu madza alaihi minal ismi, dosanya melewati orang sholat, lakana ayyaqifa arba'ina kharifan, 40 tahun dia tegak berdiri menunggu lebih baik. Khairal lahu min an yamurra baina yadayhi, lebih baik tegak 40 tahun daripada melewati orang sholat. Idza shalla ahadukum, kalau kamu salat ila syai'in yasturuhu minan nas fa arada ahadun ayajtaza baina yadayhi, kalau kamu mau salat kamu pancangkan tiang, ada orang mau lewat, falyadfa'hu, tolak dia pakai tangan.
Fa in aba, kalau dia melawan, falyuqatilhu, bunuhlah dia. Fa innama huwa syaitan, karena sesungguhnya dia setan. Waktu salat fardu. Waktu salat fardu. Firman Allah Subhanahu wa taala, Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu waktunya sudah ditentukan. Jangan sampai nanti pas libur Idul Fitri pulang kalian ke kampung, ke Kisaran, dari Giri Hulu ke Kampar. Alhamdulillah anak saya sejak ikut tahfiz Quran di tempat Ustadz Somad, sholat subuhnya pun, sholat duhanya pun pakai kunut sekarang. Rupanya kalian sholat subuh jam 8. Allahumma hdina fiman hadait. Sholat subuh jam 8. Sangka umaknya sholat duha. Ustadz boleh nanya? Boleh. Sholat mazhab apa itu yang sholat duha pakai kunut? Anak ibu kesiangan. Mau balas dendam selama di sini bangun jam 4. Bangun jam 8. Tak boleh. Sholat sudah ditentukan waktunya. Disiplin. Salat yang fardu atau wajib dilaksanakan oleh tiap-tiap mukallaf atau orang yang telah balik lagi berakal. Ialah 5 kali sehari semalam. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Sabda Rasulullah SAW. Faradallahu ala ummati lailatal isra 50 salatan. Diwajibkan 50 salat. Falam azal uraji, aku minta dispensasi. Was'aluhu takhfif, minta keringatan. Hatta ja'alaha khamsan, sampai akhirnya 5. Di kulli yaumin wa lailah, sehari semalam. 1, salat lohor. Kita selalu merubah zo jadi l. Mohon maaf lahir dan batin. Yang betul mohon maaf zahir dan batin. Salat zuhur jadi salat lohor. Ridha jadi rela. 1. Salat lohor. Zuhur. Awal waktunya adalah setelah tergelincir matahari dari pertengahan langit. Akhir waktunya apabila bayang-bayang sesuatu telah sama dengan panjangnya. Selain dari bayang-bayang ketika matahari menonggak atau tepat di atas ubun-ubun. 2. Salat asar. Nanti nampak waktu zuhur, tegakkan tiang panjang di tengah tuh. Kalau bergeser dia, kemana matahari condong nanti? Ke sana. Bergeser ke sana, berarti bayang-bayangnya kemana? Ke sana, masuk waktu zuhur. Sama panjang kayu itu dengan bayang-bayang. Kayunya segini, bayang-bayangnya segini. Sama panjangnya, habis waktu zuhur. Sekarang iyalah, tinggal tengok jam. Kalau tak ada jam nanti, jamnya ada, baterainya habis. Masuk ke hutan. Nah, itu caranya. Tegakkan batang kayu. Bergeser dia, masuk waktu zuhur. Sama panjang kayu itu dengan bayang-bayangnya, habis waktu zuhur. 2. Salat asar. Waktunya mulai dari habisnya waktu zuhur. Sama panjangnya, lewat sikit, berarti sudah masuk asar. Bayang-bayang sesuatu lebih daripada panjangnya selain dari bayang-bayang yang ketika matahari sedang menonggak sampai terbenam matahari. Lebih panjang bayang-bayangnya. Nih. Bayang-bayangnya memanjang sampai kemari. Masuk waktu asar. Sampai kapan habisnya? Sampai tenggelam matahari. Nampak nanti sore tenggelam. Tenggelam matahari nampak. Hilang dia. Masuk waktu maghrib. Waktu maghrib. 3. Salat maghrib. Waktunya dari terbenam matahari sampai terbenam syafaq atau tejal merah. Pernah tak nampak memerah? Syafaq namanya. Merah. Jingga. Macam kunyit dikasih kapur sirih. Habis itu, habis maghrib. Isya. 4. Salat isya. Waktunya mulai dari terbenam syafaq merah. Habis tenggelam merah udah tak ada lagi. Pas tengok udah tak ada lagi merah, jangan sholat maghrib lagi. Udah habis waktu maghrib. Atau sehabis waktu maghrib sampai terbit fajar kedua. 5. Salat subuh. Waktunya mulai dari terbit fajar kedua sampai terbit matahari. Fajar yang pertama namanya fajar kazib. Fajar yang kedua namanya fajar sodik. Kazib bohong, sodik jujur. Yang dimaksud fajar kedua fajar sodik. Sekarang jam subuh. Jam berapa sekarang subuh? Pekanbaru 4.50. Dalil-dalil waktu salat. Dalil waktu salat. Ammani Jibril indal bait marrataini.
Jibril mengimami aku. Saya telah dijadikan imam. Ammani Jibril. Jibril berimam kepadaku di Baitullah 2 kali. Wa shalla bizuhra, dia salat zuhur. Hina zalat asy-syamsu, ketika matahari tergelincir. Wal asr, hina kana dhillu syai' mislahu, ketika bayang-bayang sesuatu sama dengan tiang. Wal maghrib hina wajabat asy-syamsu wal isya hina ghaba asy-syafaq. Maghrib ketika matahari tenggelam dan isya ketika habis rona merah. Wal fajr hina sat'a al-fajru, salat subuh ketika terbit fajar shadiq. Falamma kana al-ghad, besoknya shalla bizuhra, datang lagi Jibril. Jadi kalau ada yang bertanya, waktu sholat itu siapa yang ngasih tahu? Nabi. Nabi tahunya dari mana? Jibril. Waktu zuhri idza zalatis syamsu ma lam yahduril asra. Waktu zuhur ketika matahari sudah tergelincir selama belum masuk waktu asar. Waktu asri malam taghribi syamsu. Waktu asar begitu bayang-bayang tongkat sama panjangnya bergeser sedikit sampai tenggelam matahari. Waktu maghrib malam yaghribi syafaq. Waktu maghrib sebelum hilang merah. Asal kalian tengok masih ada merah. Kau kenapa sholat maghrib? Ini udah mau hampir isya. Ku tengok masih ada merah. Rupanya kacamatanya merah. Laisa fin naum tafrid. Tidur itu tak sia-sia. Innama tafrid ala ma lam yusalli shalah. Tidur yang sia-sia adalah orang yang tak sholat hingga masuk waktu sholat. Masuk waktu zuhur, masuk waktu asar, tak sholat. Nah, itulah tidur yang sia-sia. Pengertian hadis ini ialah apabila habis waktu lohor, datanglah waktu asar dan seterusnya, kecuali antara sholat subuh dengan sholat zuhur, karena ada dalil yang lain. Waktu sholat subuhi min tulu'il fajri malam tatlu'is syams. Waktu sholat subuh sampai terbit matahari. Kalau sudah terbit matahari, habis waktu subuh. Wa fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang yang salat, orang yang lalai meninggalkan salatnya. Maksudnya dua. Lalai meninggalkan salat, tak salat sama sekali. Lalai dalam salat, dia salat tapi lupa. Terus Syarat-syarat wajib sholat 5 waktu. 1. Islam. Orang yang bukan Islam tidak diwajibkan sholat. Berarti ia tidak dituntut untuk mengerjakannya di dunia hingga ia masuk Islam. Karena meskipun dikerjakannya tetap tidak sah. Nah, ada dia sholat, datang dia ke masjid kita, bule-bule masuk ke masjid, ikut dia sholat, tak dapat pahala. Tetapi ia akan mendapat siksaan di akhirat karena ia tidak sholat. Sedangkan ia dapat mengerjakan sholat dengan jalan masuk Islam terlebih dahulu. Begitulah seterusnya hukum-hukum furu' terhadap orang yang tidak Islam. Fi jannati yatasaalun. Mereka di surga saling bertanya, masalakakum anil mujrimin, tentang pelaku dosa. Masalakakum fi saqar. Kenapa kalian masuk dalam neraka saqar? Qalu, mereka menjawab, lam nakum minal musallin, kami tak sembahyang. Walam nakunu tu'imul miskin, kami tak kasih makan fakir miskin. Terus, apabila orang kafir masuk Islam, maka dia tidak diwajibkan mengqadha salat sewaktu ia belum Islam. Begitu juga puasa dan ibadah lainnya. Tetapi amal kebaikannya sebelum Islam tetap akan mendapat ganjaran yang baik. Masuk Islam dia jam 4 sore. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jam 4 masuk Islam. Jam 4 lewat 5 mati. Apakah yang lama-lama sholatnya, puasanya yang tinggal itu wajib diganti? Bersih sebersih-bersih. Suci sesuci-suci. Islamu yuhdimu ma kana qablah. Islam menghapuskan semua dosa-dosanya. Aslam ta'ala ma aslafta min khair. Kau Islam atas amal kebaikanmu yang telah lalu. 2. Suci dari haid atau kotoran dan nifas. Orang yang haid dan nifas tidak sholat. Kata Nabi kepada Fatimah binti Abi Hubaish, idza aqbalatil haidatu fada'is sholata. Kalau kau haid, datang haid, jangan sholat, berhentilah sholat. Terus, telah diterangkan bahwa nifas ialah kotoran yang berkumpul tertahan sewaktu perempuan hamil. 3. Berakal. Orang yang tidak berakal tidak diwajibkan sholat. Terus, 4. Baligh atau dewasa. Umur dewasa itu dapat diketahui melalui salah satu tanda berikut. A. Cukup berumur 15 tahun. B. Keluar mani. bagi laki-laki. C. Mimpi bersetubuh. D.
D. Mulai keluar haid Bagi perempuan. Sabda Rasulullah SAW. Nufi'al qalam an salasin. Ada 3 orang yang penanya tergantung, tak dicatat amalnya. Anis sabi hatta yablugh, anak kecil sampai akil baligh. Anin naim hatta yastayqiz, orang tidur sampai bangun. Anil majnun hatta yafiq, orang gila sampai sembuh. Terus. Orang tua atau wali wajib menyuruh anaknya sholat apabila ia sudah berumur 7 tahun. Apabila ia sudah berumur 10 tahun tetapi tidak sholat, hendaklah dipukul. Murus sabiya bis shalah, suruh anak kamu sembahyang idza balagha 7 sinin, umur 7 tahun. Wa idza balagha 10 sinin, kalau berumur 10 tahun, fadribu 'alaiha, pukul. Terus. 5. Telah sampai dakwah atau perintah Rasulullah SAW kepadanya. Orang yang belum menerima perintah tidak dituntut dengan hukum. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Li'alla yakuna lin-nasi 'alallahi Hujjatum ba'dar rusul. ba'dar rusul." Agar tak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya Rasul. Kenapa kau tak sembahyang? Rasul belum datang. Rasul sudah datang, tak sampai ke kampung kami. Ustadz kan sampai, Ustadz Somad tak sampai, anak-anak tahfiz Quran kan sampai. 6. Melihat atau mendengar. Melihat atau mendengar menjadi syarat wajib mengerjakan sholat, walaupun pada suatu waktu untuk kesempatan mempelajari hukum-hukum syara. Ya, orang yang buta dan tuli sejak dilahirkan tidak dituntut dengan hukum karena tidak ada jalan baginya untuk belajar hukum-hukum syara. Saudara kita yang tunanetra, tak bisa menengok, tunarungu, tunawicara, tetap diajarkan. Di Indonesia ada namanya SLB, Sekolah Luar Biasa. Mereka bisa baca Quran, bahkan bisa hafal Quran pakai huruf hieroglif. Ada Quran hieroglif pakai titik-titik. Tak ada juga alasan. Kalau dulu mungkin, sekarang terus. 7. Jaga. Maka orang yang tidur tidak wajib sholat, begitu juga orang yang lupa. Sabda Rasulullah SAW. Sampai anak kecil sampai akil balik, orang tidur sampai terjaga, orang gila sampai sehat sembuh. Peringatan. Apabila seseorang meninggalkan sholat karena tidur atau lupa, maka ia wajib sholat apabila ia bangun atau ingat, dan ia tidak berdosa. Sabda Rasulullah SAW. Idza raqada ahadukum 'anis shalah, siapa yang tertidur sampai salat tinggal, aw ghafala atau terlupa, falyusalliha, laksanakanlah salat idza dzakaraha, waktu dia ingat. Fa innallaha 'azza wa jalla yaqul aqimis salata li dzikri, karena Allah berfirman tegakkanlah salat. Yang muktamad atau lebih kuat ialah sholat orang lupa atau tidur itu bukan qada, tetapi adaan bagi keduanya. Karena hadis tersebut atau maka hendaklah ia sholat apabila ia telah ingat, mengandung pengertian bahwa waktu sholat bagi keduanya ialah waktu ingat, dan waktu sholat yang telah ditentukan bukan waktu bagi kedua-duanya. Sekarang syarat sahnya sholat apa? Syarat sah sholat. 1. Suci dari hadas besar dan hadas kecil. Sabda Rasulullah SAW, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Tak diterima salat kalau berhadas sampai berwudu. In kuntum junuban fattahharu, kalau kamu junub berhadas besar, mandi, bersucilah. Terus. 2. Suci badan, pakaian dan tempat dari najis. Cuci badan, mandi, wudu, tayamum, suci pakaian, basuh, cuci. Cuci tempat, jangan ada najis, kotor, bersih. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wasiyabaka fatahhir." Wasiyabaka, pakaianmu sucikanlah. Nabi bersabda kepada orang Arab Badui yang kencing di masjid, "Sabbu alaihi zanuban min ma." Siramkan setimba air. Najis yang sedikit? Najis yang sedikit atau yang sukar memeliharanya atau menjaganya seperti nanah, bisul, darah khitan dan darah berpantik yang ada di tempatnya diberi keringanan untuk dibawa sholat. Bisul, darah jerawat, darah bekas sunat khitan, darah yang ada udah dibersihkan, muncul juga dia terpercik, udah dipakai kapas segala macam, sholatlah. Kaidah, kesukaran itu membawa kemudahan. 3. Menutup aurat. Aurat ditutup dengan sesuatu yang dapat menghalangi terlihatnya warna kulit. Aurat laki-laki antara pusat sampai lutut. Dari pusat ke lutut tertutup bisa sholat. Pakai training bisa sholat. Aurat perempuan seluruh badannya kecuali muka dan 2 telapak tangan. Muka.
Yang lain tutup. Muka nampak, tapak tangan. Terus. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya bani Adam khudzu zinatakum 'inda kulli masjid." Hai anak Adam manusia, pakailah pakaian yang bagus-bagus kalau kalian mau sholat. Yang dimaksud dengan pakaian adalah pakaian untuk sholat. Auratul rajul ma baina surratihi ila rukbatih. Aurat laki-laki antara pusat dan lutut. Wa qul lil mu'minati, sampaikanlah kepada perempuan, yaghdudna min absarihinna, hendaklah mereka menundukkan pandangan. Wa yahfazna furujahunna, hendaklah mereka menjaga kemaluan. La yubdina zinatahunna, jangan perlihatkan perhiasan. Illa ma zahara minha, kecuali yang biasa nampak. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Julurkan pakaian, panjangkan penutup kepala sampai tertutup leher. Panjangkan kain sampai ke bawah. Wala yubdina zinatahunna, jangan nampakkan auratnya. Zinatahunna illa li bu'ulatihinna, kecuali kepada suaminya, suami boleh. Au abaihinna, ayahnya. Au abai bu'ulatihinna, mertuanya. Au abnaihinna, anaknya, anak kalian laki-laki boleh nampak. Au abnai bu'ulatihinna, menantunya. Au ikhwanihinna, abang kalian laki-laki, adik laki-laki. Au bani ikhwanihinna, anak saudara kalian, keponakan-keponakan kalian laki-laki, boleh nengok. Au bani akhawatihinna, keponakan kalian dari akhwat, dari saudari kalian perempuan. Kalian punya saudari perempuan, anaknya laki-laki. Itu boleh kalian nampak lengannya sambil masak, nampak leher boleh. Au nisaihinna, istrinya. Akhawatihinna au nisaihinna. Au ma malakat aimanuhunna, atau budak. Awit tabi'ina ghairi ulil irbati minar rijal, atau laki-laki yang sudah lanjut usia yang tak ada hawa nafsunya lagi, sudah tua renta, sudah bau tanah, sudah tinggal menunggu malaikat maut. Awit tiflil ladzina lam yazharu ala auratin nisa, atau anak kecil yang belum ada hawa nafsu. Itu yang boleh kalian nampakkan aurat. Sabda Rasul dari Aisyah, Nabi berkata, la yaqbalullah salata haidin illa bi khimar. Allah tidak menerima salat perempuan yang telah balik melainkan dengan berkhimar, penutup. Khimar diartikannya telekung, kerudung. Dari Ummu Salamah, dia bertanya kepada Nabi, atusallil mar'atu fi dir'in wa khimarin wa laysa 'alaiha izar? Bolehkah perempuan salat hanya memakai baju kurung dan kerudung telekung saja, tak memakai kain? Kata Nabi, "Na'am, idza kana dir'un sabighan yughatti zuhura qadamaiha." Kalau baju kurungnya itu panjang sampai menutup kedua tumit. Jadi baju kalian walaupun tak pakai telekung, tertutup semua sampai kaki ke bawah, panjang kainnya sampai tertutup, boleh. Orang Indonesia, orang Malaysia, Melayu yang pakai telekung. Orang Makkah, orang Madinah tak ada pakai telekung, pakai baju panjang. Terus. 4. Mengetahui masuknya waktu sholat. Di antara syarat sah sholat ialah mengetahui bahwa waktu sholat sudah tiba. Keterangannya telah tersebut dalam pasal yang menerangkan waktu sholat. 5. Menghadap ke kiblat atau Ka'bah. Selama dalam sholat wajib menghadap ke kiblat. Kalau sholat terdiri atau sholat duduk menghadapkan dada. Kalau sholat berbaring menghadap dengan dada dan muka. Kalau sholatnya duduk pakai kursi, yang penting dada menghadap ke kiblat. Kalau sholat menelentang. Tunggu. Kalau dia duduk, sakit pinggang tak bisa, sholat menghadap, dadanya menghadap ke sana. Allahu Akbar. Kalau sholatnya berbaring, muka sama dadanya menghadap ke sana mereng. Berarti kepalanya kemana? Kepalanya kemana? Ke utara. Utara, selatan, timur, barat. Berarti kepalanya ke utara. Wajahnya, dadanya menghadap ke sana. Terus. Kalau mungkin kepalanya diangkat dengan bantal atau sesuatu yang pakai bantal. Lehernya sakit tak bisa pakai bantal. Jangan paksa, patah pula nanti. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram." Hadapkanlah mukamu, wajahmu ke arah Masjidil Haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Di mana saja kau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Di mana Masjidil Haram itu? Di Makkah. Nabi bersabda kepada Khalad bin Rafi, "Idza qumta ila shalah," kalau kau mau salat, fa asbighil wudu, sempurnakan wudunya baik-baik, tsumma istaqbilil qiblah, menghadaplah ke arah terus kiblat, Ka'bah atau jihadnya.
Tidaklah ada perbedaan paham antara kaum muslim bahwa menghadap kiblat itu wajib untuk sahnya sholat. Hanya perbedaan paham tentang apakah yang wajib dihadapi itu. Apakah benar-benar menghadap ke Ka'bah atau ain Ka'bah, ataukah cukup menghadapi ke jihad atau arah Ka'bah. Dalam hal ini, pendapat mereka ada dua macam. Satu, mazhab Syafi'i, dan orang-orang yang sepaham dengan mereka berpendapat untuk orang yang melihat Ka'bah, ia wajib benar-benar menghadap Ka'bah itu atau ain Ka'bah. Orang yang menengok Ka'bah di dalam Masjidil Haram, maka dia sholat wajib menghadap ke nampaknya Masjidil Haram itu di depan biji matanya. Maka dia wajib sholat menghadap ke Ka'bah. Allahu Akbar. Tak boleh dia geser sedikit. Terus. Tetapi orang yang jauh dari Ka'bah wajib atasnya menyengaja menghadap ain Ka'bah, walaupun pada hakikatnya ia hanya menghadap ke jihad atau arah Ka'bah. Kita dari sini nampak Ka'bah? Tidak. Maka ke arah Ka'bah. Mana arah Ka'bah tuh? Tenggelam matahari kanan sedikit. Terus. 2. Mazhab Hanafi dan orang-orang yang sependapat dengan mereka mengemukakan bahwa orang yang melihat Ka'bah dan memungkinkan menghadap ain Ka'bah wajib menghadap Ka'bah itu sungguh-sungguh. Ain Ka'bah bendanya itu. Fisik Ka'bah itu. Lingkari ain fisik Ka'bah. Ain Ka'bah. Ada ain Ka'bah, ada arah Ka'bah. Terus. Tetapi bagi orang yang jauh cukuplah menghadap ke jihad atau arah Ka'bah itu saja. Masing-masing golongan atau mazhab tersebut beralasan dengan surat Al-Baqarah ayat 144 tersebut di atas. Penjelasan. Cara menghadap kiblat adalah sebagai berikut. 1. Orang yang berada di Makkah dan memungkinkan menghadap Ka'bah, ia wajib menghadap Ka'bah sungguh-sungguh. 2. Orang yang berada di lingkungan Masjid Nabi di Madinah wajib mengikuti mihrab masjid itu. Sebab mihrab masjid itu ditentukan oleh wahyu, maka dengan sendirinya tempat menghadap ke Ka'bah. Mihrab tempat imam. Nabi jadi imam, tempat Nabi jadi imam itu mihrab, itu ditentukan oleh Jibril. Tak mungkin salah, tak mungkin Jibril salah. Terus. 3. Orang yang jauh dari Ka'bah sah menghadap ke jihad Ka'bah. Kita dari Ka'bah 9.000 km. Dari Makkah kemari 9.000 km. Maka tak nampak kita Ka'bah. Bukan kita wali Allah buka mata nampak langsung. Kita buka nampak mentoa. Maka kita tak sulit untuk tepat betul ke ain Ka'bah. Maka kita ke jihah. Jihah arah, bukan ain. Karena kalau mau tepat kena, meleset tak kena. Maka arahnya aja udah sah. Terus. Alasannya yaitu A. Menurut arti yang terkandung dalam surah Al-Baqarah ayat 144 tersebut di atas. Dari Abdullah bin Umar ketika orang berada di Kuba, tiba-tiba datang seorang kepada mereka. Kata orang itu, sungguhnya telah turun kepada Nabi pada malam ini Quran. Beliau disuruh menghadap kiblat. Hendaklah kamu menghadapnya. Ketika itu mereka menghadap ke Syam. Lantas mereka berputar menghadap ke Ka'bah. Ka'bah di sana, Syam di sana. 180 derajat. Langsung berputar mereka. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Menghadaplah ke arah Masjidil Haram. Perbuatan tersebut tak dibantah oleh Rasul. Menurut hadis tersebut, mereka langsung berputar dalam sholat dengan tidak mengadakan penyelidikan lebih dulu. Hal ini menandakan boleh menghadap jihad Ka'bah, sebab menghadap ke Ka'bah sungguh-sungguh tentunya tak dapat apabila tidak dengan perhitungan secara ilmu ukur. Berapa derajat-derajatnya itu. Tapi mereka yang penting asal kena arahnya. Maka selalu kita kalau pergi ke kampung orang, Pak Cik, Mak Cik, mana arah Ka'bah? Arah kiblat ni mana? Arah matahari mati ke kanan sikit gitu. Menghadap ke arah matahari mati ke kanan sikit. Matahari mati, matahari tenggelam. C. Karena menghadap ke jihad itulah yang mungkin baginya. Dan dengan kemungkinan itulah terletak hukum wajib atas seorang mukallaf. Apa arti mukallaf? Baligh, berakal. Dibebani hukum. Terus. D. Mereka mengakui sahnya salat orang-orang yang tersebut di bawah ini. 1. Salat orang yang safnya atau barisannya panjang berlipat ganda dari lintang Ka'bah. 2. Salat orang di atas bukit menghadap ke lapangan di atas Ka'bah. 3. Salat orang di atas tanah yang rendah menghadap ke bawah dari Ka'bah. Ada orang salat di dataran bawah, Ka'bahnya di atas. Sah apa tak sah? Sah, karena yang ditengok arahnya, bukan bendanya. Atau dia di atas bukit, Ka'bahnya di bawah. Atau dia di tanah bawah, Ka'bahnya di atas. Itu menunjukkan bahwa argumen yang kuat adalah arah Ka'bah.
Karena kalau untuk tepat betul kena ke Ka'bah, susah. Kita bisa tepat ke rumah nih karena dekat. Tapi kalau jauh, meleset dia sedikit. Tapi kena arahnya sudah sah. Jangan khawatir. Terus. Diperbolehkan tidak menghadap kiblat pada beberapa keadaan seperti yang tersebut di bawah ini. 1. Ketika sangat takut sehingga tak dapat tetap menghadap ke kiblat. Umpamanya dalam peperangan. Pada bagian lain akan dijelaskan tentang sholat prajurit sewaktu dalam peperangan. Nanti ada namanya sholat khauf. Sholat khauf itu sholat dalam keadaan takut. Fa in khiftun farijalan aw rukbana. Kalau kamu dalam keadaan takut, kamu boleh sholat sambil berjalan dan sambil berkendaraan. Sholat sambil berjalan bisa. Sholat sambil berkendaraan bisa. Nanti jelaskan. Menurut tafsir Ibnu Umar, yang dimaksud dengan berjalan kaki berkendaraan dalam ayat inilah menghadap ke kiblat atau tak menghadap ke kiblat. 2. 2. Orang yang dalam perjalanan di atas kendaraan. Apabila melakukan sholat sunat di atas kendaraan, boleh menghadap ke arah tujuan perjalanannya, walaupun tidak menghadap ke kiblat. Hanya diwajibkan menghadap ke kiblat sewaktu takbiratul ihram. Dia mau pergi ke Palembang. Palembang sana, selatan. Palembang ke sana. Dia naik keledai. Keledai lebih kecil dari kuda. Waktu takbiratul ihram itu aja menghadap ke sana. Usolli sunnatad duha rak'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Habis itu keledainya membelok arah ke Palembang. Sah sholatnya. Tapi sholat bukan sholat wajib. Dari Jabir Rasulullah bersabda, Rasulullah SAW sholat di atas hewan tunggangannya. Haitsu tawajjahat bihi fa iza arada al-fariidata nazala. Tapi kalau dia mau sholat fardu wajib, turun dia, menghadap ke kiblat. Sholat sunat boleh di atas kendaraan, syaratnya di takbiratul ihramnya menghadap kiblat, tapi nanti sesudah itu boleh menghadap sesuai arahnya. Adapun sholat fardu tak ada tawar-menawar, mesti turun. Rasul iza arada an yusalli ala rahilatihi tatawu'an, kalau Nabi mau sholat sunat di atas hewan tunggangannya, istaqbalal kiblah. Dia menghadap ke kiblat, fakabbara takbir, Allahu Akbar, sholat. Haitsu ma tawajjahat bi. Kemudian beliau sholat menghadap ke tujuan kendaraannya. Terus. 3. Bila kiblat tidak dapat diketahui. Kunna ma'an Nabi, kata sahabat Nabi, namanya Amir bin Rabi'ah. Kami sama Nabi. Fi lailatin muslimah, gelap. Falam nadri aina al-qiblah. Kami tak tahu entah di mana kiblat, gelap. Wa shalla kullu rajulin minna ala halik. Setiap orang sholat. Falamma asbahna, dzakarna dzalik. Setelah selesai kami ceritakan ke Nabi. Ya Rasulullah, tadi malam kami musafir, kami sholat, terserah kami ada yang hadap ke sana, ada yang hadap ke sana. Apa kata Nabi? Turun ayat. Fanuzzila, turun ayat. Fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun kalian menghadap, maka kalian menghadap ke arah Allah. Maka disitulah arah yang disukai Allah. Dari Muaz. Sallaina ma'a Rasulullah, kami sholat yauma ghaim fi safar. Pada waktu itu gelap. Ila ghairil kiblah, tak menghadap kiblat. Falamma qada shalah tajallat syams. Selesai salat nampak cahaya matahari. Gelap berkabut tak nampak. Selesai salat baru nampak arah matahari. Faqulna ya Rasulullah sallaina ila ghairil kiblah. Kita salat tidak sesuai menghadap kiblat. Qad rufi'at salatukum bihaqqiha. Pahala salat sudah diangkat. Salat diterima. Darurat. Gelap malam atau gelap karena kabut atau gelap karena asap, tak nampak arah kiblat, sah. Terus. Rukun sholat. 1. Niat. Arti niat ada 2. A. Asal makna niat ialah menyengaja suatu perbuatan. Dengan adanya kesengajaan ini, perbuatan dinamakan ikhtijari atau kemauan diri sendiri, bukan dipaksa. B. Niat pada syarok, yang menjadi rukun sholat dan ibadah yang lain, yaitu menyengaja suatu perbuatan karena mengikuti perintah Allah supaya diridhoinya. Inilah yang dinamakan ikhlas. Maka orang yang sholat hendaklah menyengaja mengerjakan sholat karena mengikuti perintah Allah semata-mata agar mendapat keridhoannya. Begitu juga ibadah yang lain. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Sabda Rasulullah SAW, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya segala amal itu hendaklah dengan niat. Riwayat Bukhari dan Muslim. Mazhab yang 4 bersepakat bahwa niat pada sholat 5 waktu hukumnya wajib.
Berarti niat itu harus ada pada sholat 5 waktu. Akan tetapi mereka berbeda paham tentang apakah niat itu rukun atau syarat. Golongan Syafi'i dan Malik sepaham bahwa niat itu menjadi rukun pada sholat 5 waktu. Rukun sholat ada 13. Tak sepakat itu semua mazhab. Mazhab Syafi'i mengatakan 13. Salah satu dari rukunnya adalah niat. Hanafiyah dan Hanabilah sepakat bahwa niat itu menjadi syarat, bukan rukun. Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah beralasan dengan ayat dan hadis tersebut di atas. Sedangkan Hanafiyah beralasan dengan ijma'. Karena yang dimaksud dengan ibadat dalam ayat di atas menurut tafsiran mereka termasuk urusan tauhid, bukan ibadat amaliyah seperti sholat. Mereka menafsirkan hadis tersebut dengan mentakdirkan sawab, pahala. Oleh sebab itu tafsir hadis tersebut menurut mereka adalah pahala amal yang bergantung pada niat. Maka orang yang beramal dengan tidak berniat, amalnya sah, hanya tak mendapat pahala. Apakah arti sah kalau tidak mendapat pahala? Mereka jawab, arti sah di sini ialah orang beramal tidak berniat terlepas dari tuntutan, walaupun dia tak mendapat pahala. Dia lepas dari tuntutan, wajib sholat dia, tuntutannya sudah selesai. Yang perlu dalam niat sholat yang 5 waktu ialah sengaja mengerjakan sholat supaya berbeda dengan perbuatan yang lain, menentukan sholat yang dikerjakan, dan menyengaja atau meniatkan bahwa sholat itu fardu. Salah satu contohnya adalah zuhur. Pertama, sengaja. Sengaja. Perbuatan itu dilakukan dengan penuh kesadaran. Sengaja, bukan tak sengaja. Satu, sengaja. Kedua, sholat apa? Ketiga, statusnya fardu atau sunat. Berapa rakaat? Jadi imam atau jadi? Ini terjawab dalam lafaz niat yang kita baca. Usolli farda zuhri arba'a raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Usolli, aku solat. Menjawab sengaja. Aku sengaja solatnya, bukan tak sengaja. Farda zuhri, menjawab solat apa? Solat zuhur. Fardu zuhri, menjawab fardu atau sunat. Berapa rakaat? Arba'a raka'atin. Jadi imam atau makmum? Makmuman. Terjawab dengan ini. Kalau tak pakai itu dia Pak Ustaz, sholatnya sah. Bingung dia. Datang ke masjid. Allahu Akbar. Sholat apa ini? Sholat zuhur apa sholat asar? Jadi imam apa jadi makmum? 2 rakaat apa 4 rakaat? Jadi usolli itu bukan niat. Usolli itu menguatkan niat. Menguatkan hati. Terus. 2. Berdiri bagi orang yang puasa. Orang yang tidak kuasa berdiri boleh sholat sambil duduk. Kalau tidak kuasa duduk boleh berbaring. Dan kalau tidak kuasa berbaring boleh menelentang. Kalau tidak kuasa juga demikian, sholatlah. Kalau berbaring, kepalanya ke utara, muka dan dadanya menghadap ke sana, miring. Kalau tak bisa miring, tak usah tengok lagi kepala mau ke utara, ke selatan, mau ngalor ngidul ngetan. Telentang aja, matanya aja bergerak. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Tak juga bisa, baru kita sembahyangkan. Mati itu dah. Mimda tema taya bawati. Terus. Yang penting sholat tidak boleh ditinggalkan selama iman masih ada. Orang yang di atas kendaraan kalau takut jatuh atau takut mabuk, ia boleh sholat sambil duduk. Takut mabuk di situ maksudnya mabuk naik kendaraan, bukan mabuk karena sabu-sabu. Terus. Juga ia boleh percaya akan nasihat tabib yang mahir. Sabda Rasulullah SAW. Imran bin Husain kena wasir. Lalu dia bertanya ke Nabi. Kata Nabi, sholatlah kau tegak. Kalau tak sanggup, faqa'i dan duduk. Kalau kau tak sanggup, berbaring. Kalau tak sanggup juga telentang. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Terus.
Pada sholat fardu diwajibkan berdiri karena berdiri adalah rukun sholat. Tetapi pada sholat sunnah, berdiri itu tidak menjadi rukun. Kalian kalau udah tua, badan berat, sholat tahajud duduk aja. Tak sanggup tegak, duduk aja. Kalau sholatnya pakai kursi, di awalnya berdiri. Bukan langsung duduk. Di awalnya itu berdiri. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabirah, Al-Fatihah, ayat. Pas mau ruku, baru duduk. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Sujudnya agak rendah. Allahu Akbar. Jadi di awal itu tetap tegak. Tapi di awal pun tak bisa. Berkunang-kunang Pak Ustaz. Berkunang-kunang, berputar dunia nih. Kena penyakit. Entah penyakit apa namanya. Berkunang-kunangnya kapan aja Pak? Pas gaji belum turun. Oh ini lain penyakitnya. Terus. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Man shalla qa'iman. Man shalla qa'iman, siapa yang salat berdiri, fahuwa afdal, lebih baik. Wa man shalla qa'idan, siapa yang salat duduk, falahu nisfu ajril qa'im, dapat setengah pahala orang berdiri. Wa man shalla na'iman, siapa yang salat berbaring, falahu nisfu ajril qa'id, dapat setengah pahala orang yang duduk. Ganjaran duduk dan berbaring itu kurang dari ganjaran berdiri apabila dilakukan ketika mampu. Tapi kalau dilakukan karena berhalangan, ganjarannya tetap sempurna seperti sholat bertiga. 3. Takbiratul ihram. Allahu Akbar. Takbiratul ihram. Dari Abu Hurairah, sungguhnya Rasulullah SAW masuk ke masjid, kemudian masuk pula seorang laki-laki. Dia mengerjakan sholat. Sesudah sholat, laki-laki itu datang kepada Nabi dan memberi salam. Nabi menjawab salam laki-laki itu, kemudian beliau berkata, sholatlah kau balik, karena sholat kau belum. Lalu bagaimana sholat itu ya Rasulullah? Kata Nabi, kalau kau tegak, sempurna, tumakninah. Kalau kau ruku, sempurna, tumakninah. Dibuka takbiratul ihram, ditutup dengan salam. Setiap rukunnya ada tumakninah, duduk sejenak, tegak sejenak. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Miftahus salat al-wudu. Kunci salat itu wudu. Wa tahrimuhat takbir. Tahrimnya takbir. Wa tahliluhat taslim. Tahlilnya salam. Disebut dengan takbiratul ihram karena semua yang halal menjadi haram. Makan tuh halal apa haram? Makan halal atau haram? Halal. Tapi sesudah takbiratul ihram, Allahu Akbar, keluar daging dari celah gigi. Sedap pula soto nih. Haram tak boleh. Kapan dia menjadi halal? Tahliluhat taslim. Halalnya setelah salam. Assalamualaikum warahmatullah. Barulah halal. Terus. 4. Membaca surah Al-Fatihah. Lafaz Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu namanya bacaan waqaf. Apa nama bacaannya? Waqaf, berhenti. Kalau wasal menyambung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang afdal waqaf, ikut sunnah. Tapi kalau jadi imam tarawih atau tahajud mau cepat, boleh dia baca wasal, menyambung. Asal sampai napasnya. Jangan sampai amin langsung innalillahi wa inna ilaihi rajiun. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat orang yang tak baca Fatihah. La tujzi'u salatun liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat orang yang tak baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim ayatun minha. Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat yang pertama menurut mazhab Syafi'i. Imam Malik, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal dan jumhur ulama sepakat bahwa membaca Al-Fatihah pada tiap rakaat
Solat itu wajib menjadi rukun solat, baik solat fardu maupun solat Mereka beralasan bahwa hadis tersebut di atas. Al-Hanafiyah berpendapat yang fardu ialah Al-Quran. Tak tertentu Al-Fatihah saja. Pendapat ini berdasarkan ayat faqra'u ma tayassara minal Quran. Menurut mazhab Hanafi tak perlu Fatihah. Asal dibacanya ayat Quran sah. Pihak pertama menjawab tentang pendapat bahwa ayat tersebut mujmal, tak jelas. Surat atau ayat mana yang dimaksud? Maka hadis-hadis tersebut menjelaskannya. Makmum mendengarkan bacaan imam. Apakah hukumnya membaca Al-Fatihah bagi makmum yang mendengar bacaan imam? Dalam hal ini beberapa pendapat yang timbul dari cara mereka memahami ayat. Wa idza quri'al Qur'an, kalau ada orang baca Quran fastami'u lahu, dengarkan baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun. Hadis Bukhari dan Qutni disebut di atas. Sabda Rasul, la yaqra anna ahadukum syai'an minal Qur'an idza jahartu bil Qur'an illa bi ummil Qur'an. Janganlah seorang di antara kamu membaca suatu pun dari Al-Quran apabila aku keraskan bacaanku kecuali Ummul Quran. Ia berkata, semua orang yang meriwayatkan hadis ini dapat dipercaya. Sabda Rasulullah, inni arakum taqra'una wara'a imamikum. Qulna ya Rasulullah, qala la taf'alu illa bi Ummil Quran fa innahu la salata liman lam yaqra' biha. Membaca Al-Fatihah di belakang imam boleh, tapi membaca ayat Quran di belakang imam selain Al-Fatihah tak boleh. Baca 81. Sebagian ulama berpendapat bahwa membaca Al-Fatihah bagi makmum yang mendengar bacaan imamnya termasuk rukun sholat. Berarti apabila ia tidak membaca Al-Fatihah, sholatnya tidak sah. Pendapat ini beralasan pada beberapa hadis yang telah disebutkan di atas. Sebagian ulama berpendapat bahwa membaca Al-Fatihah bagi makmum yang mendengar bacaan imamnya termasuk rukun sholat. Kalau saya jadi imam subuh tadi, kalian dengar bacaan Fatihah saya? Dengar? Kalian jadi makmum? Habis saya baca Fatihah, kalian baca lagi tak? Sebagian ulama berpendapat bahwa membaca Fatihah bagi makmum yang mendengar bacaan imamnya termasuk rukun sholat. Makmum membaca Fatihah termasuk rukun sholat. Setelah saya baca Fatihah, kalian baca Fatihah lagi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kalian baca Al-Fatihah. Tapi katanya kalau Ustaz kan habis itu baca ayat di depan. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a. Boleh membaca ayat di belakang imam selama ayat dibaca itu adalah Al-Fatihah. Coba tengok halaman 80. Illa bi ummil Quran, kecuali Al-Fatihah. Maka kalian tetap membaca Al-Fatihah. Terus. Cara mereka mengambil dalil dari hadis tersebut ialah mereka pahamkan hadis-hadis itu sebagai ketentuan terhadap makmum. Dan ayat tersebut di atas mereka pandang umum meliputi segala waktu dan terhadap tiap-tiap orang, baik yang sedang sholat ataupun yang di luar sholat. Ayat yang bersifat umum tersebut mereka batasi dengan maksud hadis-hadis tersebut. Artinya, semua orang yang mendengar bacaan Quran wajib mendengarkan dan memperhatikan bacaan itu, kecuali orang yang sedang sholat. Ia tidak wajib mendengarkan orang yang memperhatikan bacaan Quran itu karena ia sedang melakukan kewajiban yang lain ketika itu. Kalian yang di belakang makmum tidak wajib mendengarkan bacaan imam waktu baca ayat. Kenapa? Karena dia sedang melakukan kewajiban yang lain ketika itu, yaitu membaca Al-Fatihah. Tengok tulisan, tengok juga. Al-Fatihah. Kecuali orang yang sedang sholat, dia tidak wajib mendengarkan dan memperhatikan bacaan Quran itu karena dia sedang melakukan kewajibannya. Apa kewajiban dia? Membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah. Terus. Ketentuan kewajiban ini mereka ambil dari beberapa hadis tersebut, sebab memang sudah disepakati oleh semua golongan bahwa hadis-hadis dipergunakan sebagai jalan untuk memahami atau menafsirkan ayat Al-Quran, karena Quran adalah pokok, sedangkan penjelasannya diambil dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Itulah dalil membaca Al-Fatihah ya bagi makmum waktu sholat Terus sebagian ulama.
Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa makmum yang mendengar bacaan imamnya tidak wajib, bahkan tidak boleh membaca Al-Fatihah. Mereka mengemukakan alasan ayat tersebut secara umum atau global. Mereka tidak menghubungkan ayat dengan hadis-hadis tersebut karena menurut pendapat mereka derajat kekuatan hadis tersebut tidak sama dengan kekuatan ayat. Maka menurut paham mereka, yang lebih kuat tidak dapat dikalahkan oleh yang kurang kuat. Dengan kata lain, hadis yang tidak sampai ke derajat mutawatir tidak boleh dipakai untuk menafsirkan atau mengurangi maksud ayat. Orang yang tidak dapat membaca sebagian surat Al-Fatihah hendaklah membaca sekemampuannya walaupun satu ayat, dan jika sama sekali tidak dapat, hendaklah ia berdiri saja selama masa membaca Al-Fatihah itu. Kalau saya jadi imam, kalian jadi makmum, kalian baca Fatihah apa tidak? Baca. Mazhab Syafi'i baca. Terus. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Kalau aku perintahkan kamu melakukan sesuatu, lakukanlah sesuai kemampuan kamu. Setiap yang mukallaf wajib belajar membaca Al-Fatihah sampai hafal dengan bacaan yang fasih menurut makhraj huruf Arab. Makanya kalian semua sebelum menghafal surat-surat lain, yang pertama kali dibetulkan adalah surat Al-Fatihah. Begitu juga nanti kalian balik ke kampung halaman, ibu-ibu yang bukan ustazah, yang bukan profesor, doktor, insinyur, kiai, haji, buya, alim, ulama, cerdik, pandai, kalian ajarkanlah anak kalian membaca Al-Fatihah. Sampaikan nanti itu. Oma-oma, ibu-ibu, oci-oci, kalian ajarkan anak kalian baca Al-Fatihah. Supaya apa? Supaya mengalir pahalanya sampai hari kiamat. Kalian ngajar Al-Fatihah. Kalian punya murid laki-laki, perempuan, ngajar Al-Fatihah. Satu hari dia sholat. Berapa kali dibacanya Al-Fatihah sehari? 17 kali. Itu kalau belum dihitung lagi sholat subuh, qobliyah, ba'diyah, sholat duha, sholat tahajud. Mengalir pahalanya tiap hari. Jadi guru mengaji. Terus. 5. Rukuk serta tumakninah atau diam sebentar. Rukun kelima, rukun sholat. Sumarka hatta tatma'inna raki'an, ruku tumakninah. InsyaAllah kalau dia baca tasbihnya tumakninah. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kenapa orang bisa tak tumakninah? Karena tak dibacanya. Tak dibacanya di mulut, dalam hati aja. Atau dibacanya tapi macam makan pisang goreng panas. Terus. Adapun ruku bagi orang yang sholat berdiri sekurang-kurangnya adalah menunduk kira-kira 2 tapak tangannya sampai ke lutut. Sedangkan yang baiknya ialah betul-betul menunduk sampai datar atau lurus tulang punggung dengan lehernya atau 90 derajat serta meletakkan 2 tapak tangan ke lutut. Ruku untuk orang yang sholat duduk sekurang-kurangnya ialah sampai muka sejajar dengan lututnya. Sedangkan orang yang baiknya yaitu muka sejajar dengan tempat sujud. Ruku 2 tangan ke lutut. Kepalanya tidak mendongak ke atas, tidak pula menunduk macam kambing nampak rumput. Kepalanya. Kalau diletakkan di atas cuci tangan bejana, tak tumpah. Tidak terlalu tunduk ke bawah, tak terlalu mendongak ke atas. Kalau ada orang rukuk gini, itu rukuk sakit pinggang. Kalau dia duduk di kursi, apa katanya? Sekurang-kurangnya sampai muka sejajar dengan lutut. Sedangkan sebaiknya muka sejajar dengan tempat sujud. Sejajar dengan lutut. Terus. 6. I'tidal serta tumakninah atau diam. I'tidal bangkit dari ruku. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati mil'ul ardi mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Terus. Artinya berdiri tegak kembali seperti posisi ketika membaca Al-Fatihah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa rfa' hatta ta'tadila qa'iman. Bangkitlah engkau sampai tegak lurus. Terus. 7. Sujud 2 kali serta tumakninah. Sujud 2 kali. Sujudnya tumakninah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sekurang-kurangnya sujud meletakkan dahi ke tempat sujud. Idza sajadta famakkin jabhataka wa la tanqur naqran.
Kalau kau sujud, sujudlah dengan keningmu. Jangan engkau mencotok macam cotok ayam. Ayam nampak beras, nampak kalian ayam nampak beras. Tuk, 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 tuk. Terus. Sebagian ulama mengatakan bahwa sujud itu wajib dilakukan dengan 7 anggota. 7 wajib menempel ke bawah. Apa yang 7 itu? 2 ujung kaki, 2 lutut, 2 tapak tangan, 1 kening. Apa yang 7 itu? Macam mana pula sujud 2 tapak kaki? 2 ujung kaki. 2 ujung kaki, 2 lutut, 2 tapak tangan, 1 kening. Terus. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum. Aku diperintahkan sujud dengan 7 tulang. Al-jabhah kening, yadain 2 tangan, rukbatain 2 lutut, atrafil qadamain ujung kaki. Terus. Sujud hendaknya dengan posisi menungkit, berarti pinggul lebih tinggi daripada kepala. 8. Duduk di antara 2 sujud serta tumakninah. Summa sujud hatta tatma'inna sajidan, summa rfa' hatta tatma'inna jalisan, summa sujud hatta tatma'inna sajidan. Terus 9. 9. Duduk akhir. Untuk tasyahud akhir, salawat atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan atas keluarga beliau. Keterangannya itu amal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau beliau selalu duduk ketika membaca tasyahud dan salawat. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut tayyibatullah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lafaznya banyak. At-tahiyatu lillah wa salatu wa tayyibatu. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut tayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa ala Assalamualaikum wa ala ibadillah salihin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terus. 11. Membaca salawat atas Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Salawat rukun salat, rukun ke-11. Siapa yang tak baca salawat, salatnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Banyak sigat yang dibaca selama ini. Sekurang-kurangnya membaca selawat pendek. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebagian ulama berpendapat bahwa membaca selawat ketika duduk akhir sesudah membaca tasyahud akhir tak wajib. Hadis tersebut tidak memberikan ketentuan apakah selawat itu dibaca dalam salat dan sesudah tasyahud akhir. Yang dapat disimpulkan dari hadis tersebut hanya membaca selawat di luar salat. Yang berpendapat wajib dibaca dalam salat sesudah membaca tasyahud akhir mengukakan alasan bahwa pertanyaan dalam hadis tersebut menurut riwayat lain adalah pertanyaan mengenai cara membaca salawat dalam salat. Amarana Allah an nusalli alaika fa kaifa nusalli alaika idza nahnu sallaina alaika fi salatina. Pertanyaannya itu adalah membaca salawat dalam salat. Dengan riwayat ini maka jelaslah bahwa yang dipersoalkan ialah membaca salawat dalam salat. Maka kata Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Memberi salam yang pertama, tahrimu at-takbir wa tahlilu at-taslim. Assalamualaikum warahmatullah. Rukun. Salam yang pertama itu rukun. Karena Nabi SAW yusallimu taslimatan fil witri. Lafaz salam yang sempurna, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekurang-kurangnya, Assalamualaikum. Kalau Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi. Mudah-mudahan kesejahteraan bagi kamu. Sebagian ulama berpendapat bahwa memberi salam itu wajib 2 kali, ke kanan dan ke kiri. Mereka mengambil dari hadis ini. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nabi kalau mengucapkan salam, hatta yura bayadu khaddihi. Nabi kalau mengucapkan salam nampak putih pipinya. Artinya pipi itu menoleh ke samping, bukan sekedar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi. Bergerak leher. Orang Islam berapa kali lehernya bergerak? 1 kali. Qabliyah subuh 1, 2. Salat subuh 1, 2. Salat duha 1, 2 kalau 2 rakaat. Belum lagi kalau dia 4 rakaat. Salat qabliyah zuhur lehernya sehat. Orang yang tak salat lehernya bergerak seminggu cuma sekali. Itu pun senam pagi. Sekarang kena Covid tak senam-senam. Menggerakkan leher sehat. Terus
Ulama yang pertama menjawab bahwa salam kedua yang tersebut dalam hadis ini sunnah, bukan wajib. Yang mengatakan salam yang pertama yang rukun, salam yang kedua itu sunat. Dengan demikian kedua hadis yang seolah-olah berlawanan itu dapat dipergunakan bersama-sama. Rukun yang ke-13, tertib. Arti tertib berurut. Jangan sampai sujud dulu baru ruku. Itu namanya sholat sungsang. Artinya meletakkan tiap-tiap rukun pada tempatnya. Jadi kalau ditanya orang, berapa rukun sholat? 13. Berapa rukun sholat? 13. Apa-apa aja dia? Ada, itu sudah kami pelajari kemarin. Padahal tak ingat. Sekarang sunat-sunatnya. Baca. Sunan salat. 1. Mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram sampai tinggi ujung jari sejajar dengan telinga. Telapak tangan setinggi bahu keduanya dihadapkan ke kiblat. Sunat mengangkat sampai ke telinga. Allahu Akbar. Dua cara. Satu sampai ke telinga, satu lagi sampai ke bahu. Kalau nampak kalian nanti ada orang sholat mengangkat sampai ke bahu, Allahu Akbar. Ada pula sampai ke telinga, Allahu Akbar. Dua-duanya sunnah. Yang tak ada, Allahu Akbar. Allah. Perempuan tak ada disebut yang mana? Perempuan hadisnya umum. Semakin tertutup semakin baik. Perempuan itu semakin tertutup semakin baik. Tertutup. Mana yang paling tertutup? Semakin tertutup semakin baik. Mengangkat tangan, satu ke telinga, satu ke bahu. Mana yang tertutup? Ke bahu. Maka ke bahu bagus. Perempuan ke bahu. Sikit. Udah perempuan diangkat pula ke atas. Kipas angin kencang. Terus. 2. Mengangkat kedua tangan ketika akan ruku. Mengangkat tangan ketika akan ruku, ketika berdiri dari ruku, dan ketika berdiri dari tasyahud awal. Mengangkat tangan ketika akan ruku. Allahu Akbar. Mengangkat tangan ketika bangkit dari ruku. Sami Allahu liman hamidah. Mengangkat tangan ketika bangkit dari tasyahud awal. Tasyahud awal pada sholat maghrib, isya, zuhur, asar. Allahu Akbar. Berapa kali ngangkat tangan? Takbiratul ihram. Mau ruku. Bangkit dari ruku. Bangkit dari tasyahud awal. Bukan asal bangkit angkat, asal bangkit angkat. Bangkit angkat itu jemur ikan asin. Bukan sembahyang. Terus. Itu hadisnya. Karena Nabi SAW idza qama ila shalah, kalau Nabi mau salat rafa'a yadayhi, diangkatnya tangannya. Hatta yakuna bihazwi mankibaihi, sampai sebahu. Summa yukabbir fa idza arada an yarka', kalau mau ruku diangkat lagi tangannya. Wala yaf'alu hina yarfa'u rasahu bina sujud wala yarfa'uhu ma baina as-sajdatain. Idza qama sallallahu alaihi wasallam min ar-rak'ataini rafa'a yadayhi. 3. 3. Meletakkan telapak tangan kanan di atas punggung tangan kiri dan keduanya diletakkan di bawah dada. Menurut sebagian ulama diletakkan di bawah pusat. Baca ulang. Meletakkan tapak tangan kanan, ini tapak tangan kanan, di atas punggung tapak tangan kiri, dan keduanya diletakkan di bawah dada. Ini dada. Ini pusat. Ini dada. Menurut sebagian ulama, di bawah pusat. Ada yang meletakkan di bawah pusat. Mazhab Hanafi di bawah pusat. Kalau nampak kalian nanti ada orang sholat, meletakkan di bawah pusat. Hanafi. Mazhab Syafi'i di atas pusat, di bawah dada. Jelas? Terus. 4. Melihat ke arah tempat sujud selain pada waktu membaca. Berapa sebetulnya tempat letak tangan nih Pak Ustadz? Perhatikan baik-baik. Tak ada dalam buku nih. Tapi ada dalam buku sifat sholat. Ada dalam buku yang saya tulis, tanya 99 tanya jawab sholat. Mazhab Syafi'i di atas pusat, di bawah dada. 1. Syafi'i yang kedua di atas jantung. Di mana jantung?
Kalau nampak kalian, pernah kalian nengok orang sholat di atas gini? 1, 2. Mazhab Maliki di atas pusat, pas di atas pusat. Maliki versi 2, lepas. Allahu Akbar. Dah. Sifat sholat Nabi Syekh Albani di atas dada. Pernah nengok orang sholat di atas dada? Jadi kalau gitu berapa semua versinya? 1, 2, 3, 4, 5. Ada yang belum? 6. Ulang lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi yang kalian praktekkan, amalkan 1 saja. Jangan pula kalian coba semua-semua nih. Nanti pas zuhur, asar, Ini bukan main-main. Kenapa Ustadz sebutkan ke 6 nih? Supaya jangan menyalahkan orang, karena hadisnya banyak. 4. Melihat ke arah tempat sujud selain pada waktu membaca asyhadu an la ilaha illallah, ketika itu hendaklah menengok telunjuk. Setiap dia sholat, maka matanya menengok tempat. Apalagi di sini, saung ini tak berdinding. Kalau ke mata kalian menengok, nampak ayam bertelur, nampak daun jatuh, nampak kabel, nampak. Apalagi sampai ke sana, mak belum masak ini nampaknya. Maka mata kalian mesti menengok ke bawah. Kecuali waktu tasyahud. Waktu tasyahud mata menengok telunjuk. Waktu naik akad. Asyhadu an la ilaha illallah. Mata menengok telunjuk. Yang ditengok itu telunjuk siapa? Telunjuk kita. Apalah telunjuk kawan kau tengok. Terus. 5. Membaca doa iftitah sesudah takbiratul ihram. Allahu Akbar. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsilni min khataayaya baina bis-salji wal ma'il barad. Siapa yang iftitahnya pakai ini? Angkat tangan. Tak ada. Yang satu lagi? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Banyak lagi iftitah. Sudah saya kumpulkan dalam buku 99 tanya jawab salat. Nanti kita baca insyaallah. 6. Membaca A'udzubillah. Membaca a'udzubillah Sebelum bismillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dalilnya idza qara'tal Qur'an fasta'iz billah. Sebelum baca Quran bacalah a'udzubillah. Terus. 7. Membaca amin sehabis membaca Fatihah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kecuali perempuan. Imamnya laki-laki. Kalian tak ucapkan amin. Sebelum membaca amin disunahkan pula membaca Rabbil firli. Kalau Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli, ampunkan aku. Rabbil firli wali walidayya. Jangan panjang kali. Untuk yang ini Rabbil firli saja. Kalau Al-Fatihah dibaca dengan suara keras, amin juga demikian. Sebaiknya kalau Al-Fatihah dibaca tidak keras, maka aminnya pun tidak. Yang pula sholat zuhur tiba-tiba amin. Apanya makmum? Idza qala al-imam waladdallin faqulu amin. Fa innal malaikata taqulu amin. Karena malaikat semuanya mengatakan amin. Siapa yang serentak amin dia dengan amin malaikat, diampunkan Allah dosanya yang lalu-lalu. 9. Membaca surat atau ayat Al-Quran bagi imam atau orang salat sendiri. Nah itu juga sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Terus ila akhir. Terus. Sesudah membaca Al-Fatihah pada 2 rakaat yang pertama, ke satu rakaat dan kedua. Dalam tiap-tiap sholat
surat atau ayat yang dibaca dalam rakaat. Dalam rakaat pertama hendaknya lebih panjang daripada rakaat kedua. Kedua surat hendaklah berurutan sebagaimana urutan Quran. Jangan sampai rakaat pertama Qul a'udzu birabbin nas. Itu namanya ayatnya sungsang, berurutan. Kalau rakaat pertama Qul huwallah, rakaat keduanya Qul a'udzu birabbil falaq. Kalau rakaat pertamanya Alam Nashrah, rakaat keduanya kalau rakaat pertama Wadduha, rakaat keduanya Alam Nashrah. Menurut urutan itu ke bawah, bukan ke atas. Paham? 10. Sunat bagi makmum mendengarkan bacaan dengarkan bacaan baik-baik. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Idza kuntum khalqi fala taqra'u. Kalau kamu di belakangku jadi makmum, jangan pula kalian membaca di belakang illa bi ummil Qur'an, kecuali Al-Fatihah. Boleh kalian baca Al-Fatihah. Rawahu Tirmidzi. 11. Mengharuskan bacaan pada salat Subuh. Pada 2 rakaat pertama maghrib dan isya, salat Jumat, Idul Adha, Idul Fitri, Tarawih, Witir di Ramadan. 12. Takbir tatkala turun dan bangkit. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau tidak macam mana makmum? Ya kalau makmum yang saf belakang. Makmum yang di belakang tirai, tak nampaknya. 13. Ketika bangkit dari rukuk. Sami Allahu liman hamidah. Hamidahnya pendek. Sami Allahu liman hamidah. Ini ada pula imam panjang. Sami Allahu liman hamidah. Rupanya nama bininya Hamidah. 14. Tatkala i'tidal membaca Rabbana walakal hamd. Satu lagi tidak pakai wa. Rabbana lakal hamd. Satu lagi pakai Allahumma. Allahumma Rabbana walakal hamd. Ada 3 versi. Rabbana walakal hamd. Rabbana lakal hamd. Allahumma Rabbana walakal hamd. 3 boleh dipakai. 15. Meletakkan 2 telapak tangan di atas lutut ketika rukuk. Keterangan yaitu amal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tangannya di mana diletakkan? Lutut. Mana lutut? Ada orang saya tengok sholat. Apa pula di sini? Ini lutut. Ada pula. Takut HP berbunyi. Lutut, bukan betis. Terus. 17. Membaca tasbih 3 kali ketika sujud. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Tak pakai wa bihamdi. Ada yang pakai wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sudah saya tuliskan lafaz-lafaznya banyak. Ada tengok buku saya 99 tanya jawab salat. Nanti dibagi insyaallah. Terus. 18. Membaca doa ketika duduk antara 2 sujud. Allahumma firli warhamni wajburni wahdini warzuqni. 8. Yang dikumpulkan ulama dari beberapa hadis, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. 8. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Gabungan dari beberapa hadis. Terus. 19. Duduk iftirashi. Iftirash. Bersimpuh pada semua duduk dalam salat kecuali duduk akhir. Keterangannya yaitu Iftirash. Firash. Firash. Iftirash. Firash artinya alas tempat duduk. Firash. Kasur tu bahasa Arabnya firash karena dia alas. Iftirash. Iftirash artinya menjadikan tapak kaki sebagai alas tempat duduk. Itu maka disebut dia iftirash. Menjadikan tapak kaki sebagai alas. Nampak? Itu maka disebut dia iftirash. Firash alas tempat duduk. Iftirash menjadikan tapak kaki kiri sebagai alat tempat duduk. Nanti kalau ditanya orang, apa nama duduknya ini? Iftirash. Apa arti iftirash tuh? Pokoknya iftirash lah. Terus. 20. Duduk tawarruk. Tawarruk. Tawarruk diambil dari kata warik.
warik, tawarruk. Maaf cakap. Orang kalau duduk apa yang menempel ke lantai? Kalau tadi iftiras, tapak kakinya tempat duduk. Tawarruk langsung menempel ke lantai. Nah, itu namanya tawarruk. Duduk apa ini? Duduk tawarruk namanya. Kalau ini duduk apa namanya? Duduk iftiras. Jelas? Jelas. Nanti kalian pun mengajar ke murid kalian gitu. Yang kalian duduk aja. Jadi ini namanya duduk tawarruk, namanya duduk iftiras. Murid pun menganga lah. Masuk lalat. Apa kata dia? Wudu praktekkan. Sholat praktekkan. Terus. 21. Duduk istirahat atau sebentar sesudah sujud kedua sebelum berdiri. 22. Bertumpu pada tanah tatkala hendak berdiri dan Nomor berapa? Nomor 21. Duduk istirahat sebentar sesudah sujud kedua sebelum berdiri. Beralasan kepada amal Rasulullah. Duduk istirahat namanya. 21. Duduk istirahat sesudah sujud kedua sebelum berdiri. Allahu Akbar. Subhana rabbil a'la bihamdi, subhana rabbil a'la bihamdi, subhana rabbil a'la bihamdi. Allahu Akbar. Bifili warhamni wajibuni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu anni. Allahu Akbar. Subhana rabbil a'la bihamdi, subhana rabbil a'la bihamdi, subhana rabbil a'la bihamdi. Duduk istirahat. Tidak langsung tegak. Tapi duduk istirahat. Namanya jilsatul istirahah. Duduk istirahat baru berdiri ke atas. Bertumpu waktu berdiri. Bertumpu dengan ala rahatihi, dengan tapak tangan. Bertumpu. Allahu Akbar. Itu 21. Terus. 23. 22. Bertumpu pada tanah tatkala hendak berdiri dari duduk. Keterangannya amal Rasulullah. Bertumpu dengan tapak tangan. Pernah kalian menengok orang bertumpu dengan begini? Mazhab Syafi'i tak pakai ini. Mazhab Syafi'i ala rahati, pakai tapak. Begini bertumpu. Allahu Akbar. Bertumpu. Sunat. Kalau ada orang langsung berdiri, habis sujud, Allahu Akbar. Boleh? Boleh, tak salah. Terus. 23. Memberi salam yang kedua, hendaklah menoleh ke sebelah Sampai pipi kiri kelihatan dari belakang. Assalamualaikum warahmatullah. Sunat. Sampai pipi kiri menengok ke belakang. Yang ditengok apa? Kita sebagai imam yang ditengok tuh, yang ditengok bahu. Bukan yang ditengok tuh jamaah. Ditengok pula jamaah. 24. Ketika memberi salam, hendaklah diniatkan memberi salam kepada yang di sebelah kanan dan kirinya, baik terhadap manusia maupun malaikat. Imam memberi salam kepada makmum, dan makmum berniat menjawab salam imam. Memberi salam kepada manusia dan malaikat-malaikat. Ustazah, kita waktu selesai sholat tuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang kita salam tuh siapa? Yang kita salam itu adalah manusia dan malaikat. Apakah makmum di belakang menjawab? Makmum di belakang. Saya makmum nih. Imam depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Imam. Dia belum selesai sholat. Cuma mau menjawab. Berniat menjawab salam imam. Salam itu ada 3. Pertama, salam yang wajib dijawab. Salam saya. Saya datang kemari, saya salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang kedua, salam yang tak boleh dijawab. Salam imam. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak pernah kalian jawab. Salam yang ketiga, kita tak ingin mendengar jawabannya. Mau keluar jalan Kamboja nih, ada kuburan sebelah kanan. Setiap lewat itu kita ucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Mau kalian dengar jawabannya? Enggak. Mau kau dengar jawabannya? Terus, sunat muakkad. Sunat muakkad atau sunat yang lebih penting. Dalam mazhab Syafi'i ada 2 sunat yang lebih penting daripada yang disebutkan di atas.
sehingga bila salah satu dari keduanya ditinggalkan hendaklah diganti dengan sujud sahwi. Membaca tasahud pertama sesudah sujud kedua dari rakaat yang kedua, sebelum berdiri pada rakaat yang ketiga. Membaca tasahud pertama sesudah sujud kedua dari rakaat yang kedua, sebelum berdiri pada rakaat yang ketiga. Sunat muakkad dalam mazhab Syafi'i. Paham? Dua. Kunut sesudah i'tidal yang akhir pada solat subuh dan witir sejak malam 16 Ramadan. Mazhab Syafi'i. Allahumma hdina fiman hadait. Kunut itu 5 diaminkan, 5 tak diaminkan. Yang 5 dibaca jahar diaminkan karena dia doa. Yang 5 lagi bukan doa, pujian. Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima atait, wa qina birahmatika syarra ma qadait. Yang 5 diaminkan. Yang 5 lagi tak diaminkan. Makmum ikut membaca. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, wa innahu la yadhillu man walait, wa la ya'izzu man adait. Tabarakta rabbana wa ta'alait, falakal hamdu ala ma qadait. Yang 2 lagi dibaca bersama. Nastaghfiruka. Yang 2 lagi dibaca oleh imam. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Kalau di pangkalnya sholla, maka ujungnya baraka wa sallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Tapi kalau di pangkalnya wa salli, maka ujungnya wa barik wa sallim. Kalau di pangkalnya wa shalla, madhi. Wa sallallahu alaihi wasallam wa nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Tapi kalau di pangkalnya wa sallillahumma ala nabiyina Muhammad nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Jangan wa barika, wa barik wa sallim. Ini ada sebagian imam wa sallallahu alaihi wasallam wa nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ini namanya imam sungsang. Terus. Sebagian ulama berpendapat bahwa kunut pada salat subuh itu tidak disunatkan. Hadis Anas tersebut menurut penyelidik. Hadis dhaif. Yang disyariatkan hanya kunut nazilah, tolak bala menimpa, dan disunatkan pada sekalian salat 5 waktu. Mudah cara tentang kunut subuh. Mazhab yang paling tua mazhab habis Hanafi, habis Maliki, habis Syafi'i. Yang berkunut subuh itu cuman 2. Hilangkan Hanafi, hilangkan Hambali. Ini yang berkunut subuh. Nampak? Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Yang berkunut subuh itu hilangkan pangkal, hilangkan ujung. Yang berkunut subuh Maliki dan Syafi'i. Cara mudah menghafal. Pakai anggota tubuh. Tangan paling kecil. Imam mazhab paling kecil, Hambali. Hanafi, Maliki, Syafi'i. Yang berkunut subuh Maliki dan Syafi'i. Yang tak berkunut subuh Hambali. Bisa diingat? Hal-hal yang membatalkan sholat. Pembahasan terakhir, hal-hal yang membatalkan sholat. Baca. Hal-hal yang membatalkan salat. 1. Meninggalkan salah satu rukun atau sengaja memutuskan rukun sebelum sempurna. Umpamanya melakukan i'tidal sebelum sempurna ruku. 2. Meninggalkan Ruku itu rukun atau tak rukun? Rukun. Tak sempurna ruku.
langsung aja tidak, maka batal salat. 2. Meninggalkan salah satu syarat, misalnya berhadas dia, hadas kecil atau hadas besar, atau terkena najis yang tak bisa dimaafkan, baik pada badan maupun pakaian. Sedang najis itu tidak dapat dibuang ketika itu. Karena najis itu kalau najis itu dapat dibuang ketika itu juga, salatnya tak batal. Serta terbuka aurat, sedangkan ketika itu tak dapat ditutup. Kalau ketika itu juga dapat ditutup, salatnya tak batal. Angin kencang, dinding tak ada, Allahu Akbar, terbuka auratnya. Kalau bisa langsung tutupkan, tak batal. Saking kan kencangnya angin, terbang jilbab itu sesangkut pokok pisang. Batal salat. 3. Sengaja berbicara dengan kata-kata yang biasa, latah orang. Ayat imam itu pula, fala taqul lahuma uff, kata imam. Uff, kata dia. Latah dia. Tak apa-apa kata dia di belakang. Terkejut aku imam, kata dia. Sekalipun kata tersebut bersangkutan dengan salat, kecuali jika lupa. Apabila orang yang sedang salat hendak memberitahukan suatu kejadian karena amat penting, misalnya memperingatkan imam, memperingatkan orang yang akan jatuh, atau memberi izin kepada orang mau masuk rumah, maka dia cukup membacakan subhanallah. Kalian sendiri di kamar, sendiri di rumah Maroko. Kawan pergi semua, sendiri di rumah. Terkunci pintu. Digedor orang nih. Kamu sedang sholat. Kalau batalkan buka pintu atau ngasih tahu sholat? Cuma ngasih tahu. Nanti woy aku sembahyang nih. Batal sholat kalian. Gimana kan? Allahu Akbar. Kalau baca ayatnya kuatkan. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Paham orang itu di luar. Oh, sembahyang dia. Adapun berdehem-dehem atau menunjuki bacaan imam apabila ia ragu-ragu atau lupa, tidaklah membatalkan sholat. Tak batal sholat. 4. Banyak bergerak melakukan sesuatu yang tak ada perlunya, seperti bergerak 3 langkah atau memukul 3 kali berturut-turut. Karena orang dalam sholat itu hanya disuruh mengerjakan yang berhubungan dengan sholat, sedangkan pekerjaan yang lain hendaklah ditinggalkan. Terakhir, makan atau minum. Keterangannya sebagaimana keterangan nomor 4, keadaan makan minum itu sangat berlawan dengan keadaan sholat. Itulah kajian kita pada hari ini, dimulai dari jam 9 sampai sekarang jam 11. 2 jam bahas masalah sholat. Kita tutup dengan baca kafaratul majlis. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Besok kita bahas sujud sahwi, sujud tilawah.